Kaisar Naga Part 33. Edisi yang ke-321 hingga 330. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Lin Sen mengulurkan tangannya dan mengusap alisnya. Melihat patung batu yang jaraknya puluhan meter, Lin Sen tidak bisa menahan senyum pahit. Monster ini sungguh sombong. Meski patung batu itu hanya berjarak puluhan meter, dia masih bisa menarik dirinya ke dalam ilusi itu tanpa suara. Dia sungguh cukup mampu. Jika itu adalah monster biasa, dia pasti tidak akan berani mendekati gerbang gunung di bawah tekanan patung batu. Sayangnya, pukulanku hanya melukai dia dengan serius, namun tidak merusak akarnya. Lin Sen menyipitkan matanya. Tidak seorang pun dapat memastikan apakah monster ini akan kembali lagi di masa mendatang. Di kejauhan, Tuntun dan Raja Kera juga turut dijatuhkan. Mereka berdua memutar mata mereka kesakitan. Lin Sen, kau benar-benar saudara yang baik. Kau menyeret kami berdua untuk disalahkan. Tuntun mengeluh, dulu aku hampir kehilangan nyawaku. Aku dan si monyet tidak ahli dalam hal kekuatan spiritual. Kapan yang ketiga akan menetas? Aku harap dia ahli dalam serangan spiritual dan dapat menebus kekurangan kami. Apa kau serius? Begitu yang ketiga keluar, levelmu akan dibagi rata dengannya. Lin Sen tidak bisa menahan tawa. Sial, aku hampir lupa soal ini, jadi jangan sampai keluar. Dia melompat-lompat sambil mendesah, wajahnya berubah menjadi hijau. Saya tidak terima. Ketika saudara kedua keluar, sebagian pangkat saya akan dibagi paksa, yang mengakibatkan saya gagal naik pangkat. Ketika saudara ketiga keluar, sebagian pangkat saya akan dibagi paksa lagi. Ini seperti menangkap domba dan menariknya keluar. Jangan marah, kamu adalah kakak tertua. Lin Sen buru-buru menghiburnya, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Tampaknya itu benar. Setiap kali level dibagi rata, Tuntun selalu menjadi yang terburuk. Di dalam ruang ilusi, telur ketiga hendak retak, tetapi ketika melihat bahaya yang ditimbulkan oleh Lin Sen telah lenyap, ia pun terdiam lagi, menarik kembali semua kilauan di badannya, seolah-olah tidak pernah mengeluarkan napas. Desir, lilin pengusir kejahatan di tangan Lin Sen telah padam. Udara dingin dan suram di mana-mana. Rupanya ada banyak monster yang mendekat perlahan dari kegelapan. Lin Sen menyalakan lilin pengusir kejahatan lainnya untuk mengusir kegelapan. Tepat saat dia hendak kembali ke gerbang gunung, terdengar teriakan dari jauh. Itu monster yang menciptakan ilusi sebelumnya. Desir. Sesosok badan berjalan perlahan keluar dari kegelapan, diselimuti bintang dan bulan, dengan bunga teratai bermekaran di setiap langkah. Kakek. Setelah melihat sosok itu, Lin Sen menunjukkan sedikit keterkejutan. Wah, kau benar-benar bisa melukai monster spiritual tingkat ke-9 alam roh surgawi. Kau cukup mampu. Lin Tianming tersenyum dan berjalan maju perlahan. Dia mendongak untuk melihat patung batu itu dan tidak dapat menahan tawa. Ini pasti mahakarya gadis itu, Su Yuwei. Lihat teknik mengukir pola spiritualnya, dia hampir berada di level master pola spiritual tingkat 6. Selanjutnya, selama dia berhasil menembus master pola spiritual tingkat 6, dia akan menjadi pemimpin yang mutlak bahkan di antara rekan-rekannya di Zhongshu. Kakek, mengapa kakek datang ke sini larut malam? Lin Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya bergegas ke sini begitu saya menghentikan apa yang sedang saya lakukan. Lin Tianming melangkah maju dan menepuk bahu Lin Sen, ayo masuk. Saat mereka berdua berjalan memasuki gerbang gunung, kegelapan perlahan menutupi mereka dari belakang. Tampaknya ada jejak aura mengerikan yang tersisa dari tempat Lin Tianming sebelumnya berada, membuatnya gelap dan aneh, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Keduanya berjalan kembali ke halaman. Di tengah perjalanan tampak beberapa sesepuh sekte berpatroli sambil memegang lilin untuk mengusir roh jahat. Saat mereka lewat, para tetua mengangguk pada Lin Sen. Mereka tahu betul bahwa Lin Sen bukanlah murid biasa, melainkan seorang jenius super yang menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar keajaiban masa kini. Kali ini dialah orang pertama yang mengeluarkan peringatan tentang kejadian aneh itu. Jika bukan karena dia, Sekte Pedang Barat Daya pasti akan berada dalam masalah besar. Di halaman, Su Yuwei duduk di sana, mengetuk-ngetukkan jarinya pelan di atas meja batu. Setelah melihat Lin Sen, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, aku memintamu untuk mendirikan patung batu, mengapa butuh waktu lama? Aku bertemu monster. Lin Sen tersenyum pahit. Monster yang menciptakan ilusi itu sungguh merepotkan.
Kalau saja lengan naga hitam tidak tiba-tiba meletus, aku takut kali ini bahkan aku sendiri yang akan terperangkap dalam-dalam. Tampaknya di masa depan saya harus membawa beberapa pola spiritual yang dapat bertahan melawan serangan mental. Menguasai. Su Yue ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba matanya yang indah menyapu dan dia melihat Lin Tianming berdiri dalam kegelapan di belakang Lin Sen. Yue, kemajuanmu pesat sekali. Lin Tianming tampak sangat menghargai. Di antara ketiga saudaramu, kaulah yang paling tidak membuatku khawatir dan memiliki bakat terbaik. Sepertinya kaulah yang mewarisi sebagian besar warisan orang tua ini. Wajah cantik Su Yue berubah gelap dan dia berkata, Tuan, jika kakak tertua mendengarmu, dia akan bersikap sok lagi. Lin Tianming duduk di bangku batu dan mendesah. Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik dalam beberapa hari terakhir. Awalnya kamu telah menekan penyebaran keanehan dan monster di wilayah timur, tetapi, pencemaran sumber energi spiritual mengandung terlalu banyak tabu. Hanya mengandalkan cermin roh tidak dapat menghilangkan akar penyebabnya. Lalu apa? Lin Sen bertanya. Ini adalah masalah yang harus dikhawatirkan oleh para pemimpin sekte besar ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lin Tianming melambaikan tangannya. Pada akhirnya, kamu akan pergi ke Zhongzhou untuk berlatih. Ngomong-ngomong, kamu harus berpartisipasi dalam medan perang kuno ini. Lin Sen sedikit terkejut. Kakek, bukankah sebelumnya kau mengatakan bahwa hadiah yang diberikan hanya setetes air di lautan jika dibandingkan dengan kesempatan dan keberuntungan yang akan kau dapatkan jika pergi ke Zhongzhou? Dan kau menyuruh kami untuk tidak mempedulikannya. Apakah aku sudah mengatakannya? Lin Tianming mendengus dingin dan berkata, jika kamu bosan, pergilah berjalan-jalan di kegelapan dan jangan ganggu aku di sini. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun. Lin Sen diam. Jadi kau mengingkari janjimu dan akulah yang harus disalahkan. Sejauh yang aku tahu, sebuah harta karun telah muncul di medan perang kuno ini. Lin Tianming terkekeh dan berkata, Lin Sen, harta karun ini akan sangat berguna bagimu. Kamu harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Harta karun apa? Keingintahuan Lin Sen pun muncul. Sebuah kumpulan darah binatang suci, murni. Lin Tianming meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, mandi di dalamnya dapat menyerap napas murni dalam esensi dan darah, sehingga mengurangi risiko deformasi. Itu sangat berharga, jadi Zhongzhou akan mengirim banyak jenius kali ini untuk mencari esensi dan darah binatang suci. Sebuah kolam renang. Lin Sen terkejut dan tidak mempercayainya. Dia menoleh ke arah Su Yue, dan ekspresi terkejut tampak di wajah cantiknya. Itu sebuah kolam. Bahkan setetes darah binatang suci biasa dapat dijual dengan harga selangit. Belum lagi, jumlah mereka sangat banyak. Esensi darah binatang suci dapat memberikan banyak bantuan jika digunakan untuk mengukir pola spiritual. Su Yue bergumam pada dirinya sendiri. Semua bahan yang dia gunakan untuk mengukir pola spiritual selama bertahun-tahun ditinggalkan kepadanya oleh Lin Tianming. Dan genangan darah binatang suci ini jelas menarik perhatiannya. Baiklah, karena itu yang kau katakan, mari kita lakukan. Lin Sen menggosok tangannya, penuh percaya diri. Di dunia yang aneh ini, menjadi lebih kuat bukanlah satu-satunya tujuan. Setiap orang harus menemukan cara untuk menekan hal yang tidak diketahui di dalam badan mereka. Esensi darah binatang suci jelas merupakan harta karun besar yang dapat menekan hal-hal buruk. Sekarang saya sudah mengetahuinya, bagaimana mungkin saya bisa melewatkannya? Tanda tanya. Jadi, kakek, kapan pintu masuk ke medan perang kuno akan dibuka? Lin Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan bertanya. Semua ini dikendalikan oleh Zhongzhou. Tidak akan dibuka sampai 4 wilayah lainnya stabil. Lin Tianming menyipitkan matanya, paling cepat, butuh waktu 3 bulan, dan paling lambat, setengah tahun. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi stabil? Lin Sen bertanya lagi. Paling tidak, kita perlu memiliki seperangkat metode dan sarana pengujian yang lengkap, dan semua ini membutuhkan waktu. Lin Tianming berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, sedangkan untukmu, sudah tepat bagimu untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan wilayahmu sendiri, sehingga kamu tidak akan menjadi tandingan bagi para jenius wilayah barat ketika kamu memasuki medan perang kuno. Para jenius wilayah barat, kedua pria itu menyipitkan mata. Di Tanah Suci, mereka menyaksikan para jenius dari 4 keluarga besar di utara, yang memang luar biasa kuatnya.
Bahkan Leng Qi, Wu Qi dan yang lainnya tidak dianggap orang terkemuka dalam keluarga. Wilayah Barat merupakan wilayah terluas di antara keempat wilayah tersebut. Akan ada lebih banyak orang jenius dan kuat. Saat kau masuk, bekerjalah dengan keras dan jangan mempermalukan reputasiku sebagai Lin Tianming. Aku berharap bahwa melalui medan perang kuno ini, kau dapat membangun reputasi sebagai wilayah terbesar di wilayah Barat. Lin Tianming menunjukkan sedikit antisipasi. Tanpa diduga, Lin Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Apa maksudmu tidak perlu? Lin Tianming mengerutkan kening. Tujuan utama kita adalah kumpulan saripati darah binatang suci. Mengenai apakah akan bertarung dengan mereka atau tidak, lebih baik tidak bertemu mereka jika memungkinkan. Aku, Lin Sen, selalu bersikap rendah hati dalam berurusan dengan orang lain dan tidak suka membuat musuh di mana-mana. Lin Sen berkata dengan serius. Sekali kau punya musuh, kau akan membunuh seluruh keluarga, kan? Su Yuwei menambahkan dengan samar. Wajah tua Lin Sen memerah dan dia menggaruk kepalanya. Terutama karena saya orang yang baik hati dan tidak tega melihat mereka menderita karena terpisah dari orang-orang yang mereka sayangi, jadi saya biarkan mereka pergi bersama-sama. Lin Tianming hampir mendapat luka dalam karena menahan diri. Setelah beberapa lama, dia bertanya dengan nada tidak senang, bocah bau, siapa yang mengajarimu hal-hal ini? Kakek, kamu. Lin Sen memutar matanya. Lin Tianming benar-benar terdiam. Setelah beberapa lama, dia menghela napas. Sepertinya aku terlalu baik mengajarimu di masa lalu. Sebenarnya, aku tidak ingin kau mengikuti jalanku, tetapi kepribadian dan karakteristikmu sangat mirip denganku ketika aku masih muda. Jika aku iblis tua, maka kau hanyalah iblis kecil yang tidak berbahaya. Lin Sen terkekeh, itu terutama karena kakek mengajariku dengan baik. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran lagi. Lin Tianming merenung sejenak, lalu mencengkeram kerah Lin Sen, berbalik dan bergegas menuju kegelapan di luar. Dia tidak pernah menyalakan lilin untuk mengusir roh jahat, dan terjun ke dalam kegelapan sendirian. Kakek, jangan cemas, nyalakan lilin pengusir setan dulu. Lin Sen merasakan tatapan mata makhluk aneh itu dalam kegelapan, dan hatinya ketakutan sesaat. Nak, aku sudah lama tidak mengajarimu. Aku ingin tahu seberapa banyak yang masih kau ingat. Lin Tianming tersenyum dan bergegas menerobos kegelapan. Setiap langkah yang diambilnya mampu melintasi gunung dan sungai. Kegelapan yang luas itu bagaikan air pasang, mengejarku. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengejar badan Lin Tianming. Karena karaktermu sudah ditentukan, dan karena kau bertekad untuk menjadi iblis kecil, maka, lakukanlah sampai akhir. Lin Tianming mengeluarkan raungan panjang, dan berkata, ini adalah pertama kalinya aku mengajar seorang murid dengan sepenuh hati. Bahkan, aku akan mewariskan karakter dan warisanku kepadamu. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Lin Sen bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, bagaimana dengan kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, dan adik perempuan termuda? Mereka memang muridku, tetapi selain mengajari mereka berlatih, aku tidak mengajari mereka hal lain. Aku tidak akan mencampuri kepribadian atau jalan hidup mereka, tetapi kamu berbeda. Lin Tianming meraih Lin Sen dengan satu tangan, lalu mengeluarkan pipa dari pinggangnya dengan tangan yang lain, lalu menghisapnya. Saya harap kamu bisa terus berjalan di jalan yang belum pernah saya lalui sebelumnya, dan saya harap barang-barang yang kamu bawa tidak akan menghancurkanmu. Kakek, apa yang kakek katakan kedengarannya bagus. Lin Sen langsung merasa tidak puas ketika dia menyebutkan ini. Ketika aku masih di keluarga Lin, kau menyembunyikan kelebihanmu dan tidak ingin memperlihatkan dirimu. Aku mengerti, tetapi selain memberitahuku beberapa prinsip hidup, kau tidak pernah mengajariku kultivasi apapun. Kau mengajari kakak tertua cara menjinakkan binatang buas, kakak kedua cara menggunakan ilmu pedang, dan adik perempuan termuda cara menggunakan pola spiritual. Karena kau sangat maha kuasa, mengapa kau tidak mengajariku? Hehe, karena kamu pada akhirnya akan menempuh jalan yang unik. Aku tidak bisa mengajarimu cara berkultivasi. Kamu hanya bisa menjelajahinya sendiri. Lin Tianming menunjukkan senyum yang sederhana dan jujur. Dengan pakaian kainnya, dia benar-benar tampak seperti seorang petani tua. Asumsinya adalah, dia tidak bepergian melewati gunung dan sungai dengan kecepatan cahaya. Bagaimana dengan adikku? Lin Sen melengkungkan bibirnya. Kau punya banyak cara,
Tapi kau tidak menyebutkan bahwa adikku menyembuhkan racun dingin. Dia jelas memiliki tulang pedang tingkat kaisar dan bisa saja menjadi terkenal di dunia sejak lama, tapi dia tidak bisa berlatih sampai 2 tahun ini. Sayang, ketika menyebut Lin Ninger, secerca rasa bersalah melintas di wajah Lin Tianming. Awalnya, saya juga mengalami kesulitan sendiri. Sejujurnya, saya merasa kasihan pada Ninger. Melihat lelaki tua yang selalu keras kepala itu mengakui kesalahannya, Lin Sen tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah berlarian, bahkan Lin Sen sendiri tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari. Akhirnya mereka berdua sampai di sebuah pegunungan yang besar. Dengan latar belakang kegelapan, gunung ini tampak sangat aneh, dan dari kejauhan tampak seperti kuburan. Desir, Lin Tianming menjatuhkan Lin Sen dan berkata, "Inilah pelajaran yang aku ajarkan padamu hari ini." Pelajaran apa? Lin Sen mengusap-usap kakinya yang mahtai rasa. Dia tidak tahan berlari sepanjang jalan. Ledakan, dentuman, dentuman. Di dalam kegelapan, tampak seakan-akan ada sosok besar dan aneh berjalan keluar, menghentakkan kaki di tanah, sambil mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pupil mata Lin Sen mengecil, tatapan matanya tiba-tiba berbalik dan tertuju pada sosok itu. Energi iblis yang mengerikan menyapu ke arah Anda, membuat Anda seolah-olah sulit bernapas. Penindasan yang dibawanya bahkan lebih kuat dari tekanan monster sebelumnya yang ahli dalam serangan mental. Apakah ini monster dari tingkat ke-10 alam roh surgawi? Sekilas ketidakpastian melintas di mata Lin Sen. Ya, datanglah dan lawan dia. Di sampingnya, Lin Tianming meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil tersenyum. Jika kamu bisa bertahan selama setengah jam, kamu menang. Lin Sen mengira dia salah dengar. Orang tua, apakah kamu bercanda? Ini adalah monster dari tingkat ke-10 alam roh surgawi. Setelah deformasi, kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat. Aku khawatir bahkan praktisi di tingkat yang sama akan merasa sulit untuk menghadapinya. Kamu ingin aku melawannya? Aku tidak memintamu untuk membunuhnya. Jika kau bisa bertahan selama setengah jam, kau menang. Lin Tianming menepuk bahu Lin Sen, seolah memberi semangat padanya, lalu minggir. Monster itu mendekat dari kegelapan sambil menggeram pelan. Awalnya, dia terintimidasi oleh aura menakutkan Lin Tianming dan tidak berani mendekat. Setelah melihat Lin Tianming mundur atas inisiatifnya sendiri, dia menyadari bahwa dia mungkin bisa menelan orang ini terlebih dahulu. Mari kita mulai hitung mundur. Lin Tianming tersenyum, duduk di atas batu di kejauhan, dan mengisap pipanya. Mengaum, monster itu mengeluarkan raungan kegirangan, darah segar. Ledakan, sosoknya yang besar tiba-tiba menerkam dari kegelapan, sambil membawa serta nafas yang menyesakkan. Baru pada saat inilah Lin Sen melihat penampilannya dengan jelas. Ini adalah monster humanoid dengan 4 lengan tebal. Walaupun dia hanya memiliki 1 kepala, kepalanya sangat besar. Ada bau busuk di seluruh badannya yang membuat orang merasa mual. Iblis di alam roh surgawi tingkat ke-10, setiap gerakannya selalu mendatangkan tekanan yang sangat mengerikan. Apa-apaan? Sembunyi saja. Merasakan benturan di depannya, wajah Lin Sen menjadi pucat. Dia melompat dan menghindar ke samping. Ledakan. Tanah di mana dia awalnya berdiri hancur oleh lengan itu. Dengan suara keras, benda itu langsung hancur. Potongan-potongan besar batu yang beterbangan berhamburan keluar, menimbulkan awan debu yang sangat besar. Lalu, sebuah bayangan gelap muncul dan melontarkan pukulan lainnya. Lin Sen menggertakkan giginya. Kecepatan lawan terlalu cepat untuk dia tangani. Tak berdaya, dia hanya bisa menepuk tanah dengan tangannya, dan menggunakan kekuatan hentakan untuk melompat, mencoba menghindari pukulan itu. Dia menghindari pukulan itu, tetapi monster itu memiliki 4 lengan. Lengan lainnya berubah menjadi kipas daun palem, dan dengan sekali tiupan, Lin Sen terhempas. Lin Sen merasa seolah-olah dihantam batu besar, dan otot serta tulangnya menunjukkan tanda-tanda patah. Dia menjerit kesakitan, dan saat badannya menyentuh tanah, dia segera mengedarkan energi spiritualnya untuk mengimbangi semua kekuatan hantaman. Monster itu berhasil menyerang, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Lin Sen pergi begitu saja. Melihat bahwa dia akan menyerangnya lagi, kulit kepala Lin Sen menjadi mahtai rasa dan dia langsung berteriak. Tuntun, orang bijak agung. Keluarlah dan kalahkan dirimu. 2 sinar cahaya menyambar tiba-tiba, dan Tuntun serta Sang Resi Agung berdiri dalam kegelapan dengan linglung. Lin Sen,
Apakah kamu lupa menyalakan lilin pengusir kejahatan? Di sini gelap gulita, aku tidak bisa melihat apapun. Begitu mereka selesai bicara, gelombang energi iblis bertiup di wajah mereka, dan angin amis bertiup di wajah mereka, hampir membuat orang muntah. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Tuntun melompat tinggi. Lin Sen, dasar pembuat onar, beraninya kau memprovokasi monster dari alam roh surgawi tingkat ke-10. Terakhir kali, monster dari alam roh surgawi tingkat 9 hampir membunuh kita, dan ini adalah monster dari alam roh surgawi tingkat ke-10. Kau sangat bodoh. Lin Sen juga ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Apakah menurutmu aku mau? Jangan bicara omong kosong, terima saja pukulan itu bersamaku. Selama kita bisa bertahan selama setengah jam, kita menang. Lin Sen menggunakan energi spiritualnya, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Akan sulit untuk bertahan lebih dari setengah jam hanya dengan menghindar. Lagi pula, kemampuan fisik bukanlah kelebihanku. Tuntun tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Sang Maharesi dan langsung memperlihatkan wujud bertarungnya sendiri. 3 lawan 1. Aduh, monster itu makin bersemangat saat mencium bau darah Tuntun dan Sang Resi Agung. Ia bagaikan kereta perang, menderu pelan, menerjang maju tanpa ampun, mengaduk-aduk energi iblis tak berujung seperti angin puyuh yang akan menerbangkan orang-orang. Keterampilan kebangkitan, Ghost Fin Entanglement. Tuntun menyatukan kedua tangannya dan melemparkan Ghost Fin, mencoba menjebak monster itu. Retakan, puluhan tanaman merambat keluar dari tanah dan dengan cepat melilit anggota badan monster itu. Akan tetapi, dalam sekejap, keempat lengan monster itu tiba-tiba terlepas dan langsung mematahkan tanaman merambat itu. Tanaman merambat ini bahkan tidak dapat menghalangi kita barang sedetik pun. Monyet, kalahkan dia. Tuntun menghindar dan pergi ke samping untuk mengumpulkan kekuatan. Sang bijak agung meraung bagaikan orang bodoh, dengan semangat juang yang membara di kedua matanya yang buas. Perang. Dia mengangkat tinjunya dan tanpa berkata apa-apa, dia meninju ke depan dengan keras. Dilihat dari bentuk badan, Great Sage hampir sama dengan monster ini. Namun, dalam hal kekuatan, masih ada kesenjangan besar. Ledakan, sang bijak agung terpental dan tulang seluruh lengannya patah. Namun dia juga tangguh. Dia segera bangkit dari tanah dan meneruskan pertarungannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di kejauhan, tatapan Lin Sen tampak suram, dan dia menggenggam kedua tangannya, memadatkan segel Xuanmang. Saat ia terus menekannya, gumpalan energi spiritual menjadi setebal jari. Sambil berteriak pelan, ia melangkah maju dengan cepat dan menusukkan segel misterius itu ke perut bagian bawah monster itu. Puci, segel Xuanmang menusuknya, tetapi tidak masuk terlalu dalam sebelum diasimilasi oleh energi jahat yang mengerikan. Segera setelah itu, Lin Sen merasa lengannya seperti tersangkut dalam lumpur, dan sulit melepaskan diri. Suara mendesing, suara siulan angin terdengar, dan Lin Sen berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia ditampar. Kali ini badannya jatuh ke tumpukan batu. Retakan. Dengan suara keras, dua tulang rusuknya patah. Kutu kupret. Sedikit warna merah tua perlahan muncul di mata Lin Sen. Badan megah semua pohon. Badan dewa perang bayangan emas. Kedua badan setingkat kaisar itu memancarkan cahaya yang berkedip-kedip tidak stabil. Luka-luka yang bertubi-tubi itu membangkitkan niat membunuh dalam diri Lin Sen. Bukankah itu hanya monster dari tingkat ke-10 alam roh surgawi? Aku akan melawanmu. Tuntun, Resi Agung, jangan terima pukulan, bertarunglah sampai mati. Lin Sen meraung, mengeluarkan pedang besi hitam berat dari cincin penyimpanan, mengayunkannya tinggi-tinggi dengan kedua tangan, dan menebas monster itu dengan ganas. Monster itu besar, tetapi sangat cepat dan lincah. Dia melompat dan menghindari pedang Lin Sen, lalu menyapu tangannya ke belakang. Ledakan. Lin Sen bereaksi cepat, memegang pedang besi hitam berat tegak di depannya untuk memblokir serangan. Desir, badannya terlempar mundur. Meskipun ia berpegangan pada tanah dengan tanaman rambat, retakan besar masih terbentuk di bawah kakinya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung dalam serangan ini. Mengaum, sang bijak agung meraung dan menggunakan keterampilan kebangkitannya. Dia memegang pedang emas besar di tangannya, menggunakannya sebagai tongkat, melompat, dan menghantamkannya ke kepala monster itu. Di sisi lain, Tuntun mengatur napas dan menerkam monster itu.
Tangannya tiba-tiba berubah menjadi tanaman merambat, melilit erat keempat lengan monster itu dan menguncinya. Monyet, hancurkan. Tuntun meraung, dengan cahaya yang tajam di matanya. Mata monster itu berubah dingin, dan kepalanya terkulai dan mengenai kepala Tuntun. Retakan, retakan muncul di kepala Tuntun dan dia melolong kesakitan. Monyet, jangan kejam lagi. Jangan biarkan aku menderita sia-sia. Ledakan, sang bijak agung, memegang pedang emas besar, menghantamkannya keras ke kepala monster itu. Pedang emas besar itu hancur dalam sekejap, tetapi jelas monster itu juga sedang tidak sehat. Mengaum, monster itu meraung, mengangkat tangannya dan meninju, mendorong sang bijak agung mundur beberapa langkah. Kemudian dia meronta dan membanting Tuntun dengan tenaga yang sangat besar. Tetapi Tuntun segera memanjat batu itu, menemukan saat yang tepat, dan muncul di belakang monster itu seperti hantu. Lalu, dia mengubah salah satu lengannya menjadi pedang kayu tajam, mengarahkannya ke anus monster itu, dan menusuknya dengan keras. Aku akan mengirimmu ke surga. Tanda tanya, sekalipun monster itu sekuat baja, ia tetap punya kelemahan. Pedang kayu itu menusuk langsung ke dalamnya, menyebabkan rasa sakit luar biasa. Ah! Monster itu mengeluarkan raungan yang menyayat hati dan mencondongkan badan ke depan beberapa langkah. Lin Sen memanfaatkan kesempatan ini, sosoknya melesat bagai kilat, dan dia menebas dengan pedang besi hitam berat di tangannya, memotong perut monster itu. Desir, pedang itu jatuh padanya, dan satu pikiran adalah bahwa pedang itu akan mampu melukai monster itu, tetapi, ternyata masih kurang sedikit. Ada bekas berdarah di perut monster itu. Dangkal. Kedua pukulan itu benar-benar membuatnya marah. Raungan, raungan, raungan. Monster itu meraung dengan ganas, dan energi iblis yang mengerikan meledak ke arah sekitarnya inci demi inci, menyapu pegunungan. Mati saja kalian semua. Mundur, Lin Sen menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera memberitahukan kepada sang bijak agung dan Tuntun dengan pikirannya. Mereka segera mundur ratusan meter. Monster itu tiba-tiba mengangkat keempat lengannya, membungkukkan badannya setengah, dan membantingnya keras ke tanah. Ledakan, gelombang teror yang tak terbayangkan melanda, secara langsung menghancurkan hamparan batu dan pepohonan di sekitarnya serta menghancurkannya menjadi bubuk. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang datang dengan kecepatan tinggi, membawa serta niat membunuh yang menyesakkan. Untungnya, mereka mundur dengan cepat dan punya cukup waktu untuk bereaksi. Mengembun, Lin Sen membentuk segel dengan tangannya, dan puluhan tanaman merambat dengan cepat mengembun menjadi dinding kayu, mengeluarkan suara berderit, dan sangat kuat. Namun demikian, ketika gelombang kejut itu datang, dinding kayu itu hancur berkeping-keping. Lin Sen memuntahkan darah dan terlempar puluhan meter. Beruntunglah sang bijak agung berhasil menangkap dan membunuhnya. Di kejauhan, Lin Tianming bersembunyi dalam kegelapan, mengamati semua ini dengan wajah tanpa ekspresi. Anak ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun dia licik, rendah hati, dan licin, dia juga tangguh, teguh pendirian, dan pantang menyerah. Karakteristik ini mungkin merupakan hal yang baik di tempat lain. Tetapi jika ditempatkan di Zhongzhou, itu tidak akan menjadi hal yang baik. Zhongzhou bukan hanya tempat bercampurnya orang baik dan jahat, tetapi juga penuh dengan orang-orang berkuasa. Jika Anda ingin bertahan hidup di Zhongzhou, terkadang Anda harus mengikuti aturan. Mereka yang mudah menantang dan mengabaikan aturan tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Lin Sen meraung marah, mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Tuntun, bijak agung, kalian tahan dia, biarkan aku yang melakukannya. Saat Lin Sen mengatakan ini, seluruh lengannya mulai ditutupi dengan sisik naga hitam murni. Energi naga yang sangat mendominasi terpancar dari badannya dan menyebar ke segala arah. Tuntun tiba-tiba menggigil, mungkin karena sebelumnya dia telah ditekan oleh lengan naga hitam. Setiap kali Lin Sen menggunakan lengan naga hitam, dia akan merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Ayo pergi, sang resi agung menarik Tuntun dan berlari menghampiri monster itu. Saat seluruh kekuatan bertarung dan semangat bertarungnya dikerahkan, mata sang mahabijak berubah menjadi merah. Pertempuran langit dan bumi, lawan semuanya. Ledakan, sang bijak agung melangkahkan satu kakinya di tanah dan menggunakannya sebagai poros. Dia tiba-tiba mengerahkan tenaga, mengangkat tangan kanannya, dan meninju dengan dahsyat. Suaranya mengerikan,
bagaikan bola meriam. Di sisi lain, Tuntun juga menerkam ke depan. Dia ingin mengunci lawan dengan caranya sendiri. Tanaman merambat itu, satu demi satu, terjerat puluhan kali. Monster itu menggeram pelan, dan niat membunuh yang ganas kembali terpancar di pupilnya. Dia berjuang mahtei-mahteihan, mencoba mencabik-cabik badan Tuntun dengan keempat tangannya. Sekalipun monster itu luar biasa kuatnya, tidak mudah untuk melepaskan diri. Di sisi lain, Sang Bijak Agung telah menghantamkan tinjunya ke muka monster itu. Tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi teredam antara langit dan bumi, bagaikan palu besar yang memukul drum yang rusiak, sehingga menimbulkan suara gemuruh yang tumpul. Aduh, monster itu merasakan sakit dan menjadi gila. Dentuman, dentum, dentum. Lingkaran-lingkaran gelombang udara yang terlihat dilepaskan dari bawah kakinya, bagaikan gelombang udara yang tiba-tiba meledak di lautan yang tenang dan langsung menjatuhkan Sang Bijak Agung. Tuntun pun tidak dalam keadaan sehat, kedua lengannya hancur dalam sekejap, dan garis-garis besar muncul di badannya yang keras. Dan Lin Sen telah menyerang dari kegelapan. Lengannya membawa aura teror dan misteri, dan kecepatannya tak terlukiskan. Di dalam kegelapan, sebuah bayangan melintas. Di bawah kekuatan dahsyat lengan naga hitam, bahkan ruang di sekitarnya terus meledak dengan suara ledakan pelan. Desir, kekosongan di depan tampak terkoyak. Lengan naga hitam muncul di depan monster itu dan melesat pergi. Pada saat kontak, kulit monster itu tenggelam dalam kehampaan, seolah-olah kehampaan itu pun membeku sesaat, tetapi tak lama kemudian, kekuatan lengan naga hitam itu meledak dan menyapu seluruh badan monster itu. Ledakan, itu seperti kereta perang yang bertabrakan secara langsung. Retakan besar muncul di tempat kaki Lin Sen mendarat, dan monster itu juga terlempar oleh sebuah pukulan. Badannya yang besar jatuh dengan canggung di dinding gunung, menciptakan lubang besar di dinding. Huf, huf, huf. Lin Sen tersentak berat, dahinya dipenuhi keringat dingin. Seluruh lengan kananku terasa mahtei rasa dan aku tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Pukulan ini hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Namun, suara gemuruh yang mengerikan terdengar dari reparehan dan monster itu bangkit lagi. Ada lubang berdarah di perutnya, dan darah terus mengalir keluar, menimbulkan suara percikan. Mata monster itu berubah menjadi merah cerah. Keempat pasang tangan terkepal erat, jelas mereka sangat marah. Anehnya, dia belum mahtei. Lin Sen mundur selangkah, agak terkejut. Monster itu meraung, mengangkat batu besar dengan keempat lengannya, dan menghancurkannya ke arah Lin Sen. Lin Sen tidak berani menunda dan melompat. Tepat saat dia tengah memikirkan cara menghadapinya, monster itu sudah muncul di hadapannya dengan aneh. Retakan, lengan Lin Sen dicengkeram oleh lengan monster itu. Monster itu menekan kepala Lin Sen dengan tangannya yang lain. Dengan lengannya yang tersisa, dia mengepalkannya dan menghantamkannya dengan keras ke badan Lin Sen. Konsentrat. Di kejauhan, wajah Tuntun berubah dan dia berteriak cepat. Ledakan, dentuman, dentuman. Sederet pohon raksasa yang keras muncul dari bawah kaki mereka dan mengembun menjadi perisai kayu, menghalangi jalur pukulan monster itu. Lalu, dengan bunyi krek perisai kayu itu hancur. Pukulan ini mendarat dengan kuat pada Lin Sen. Ledakan. Kekuatan yang tersisa yang menghilang kemana-mana keluar dari punggung Lin Sen, mengeluarkan sejumlah besar darah. Lin Sen menggertakkan giginya tetapi tidak berteriak kesakitan. Pada saat ini, seluruh badannya membungkuk liar, dan rasa sakit hebat mengalir dari lengan dan kepalanya ke pikirannya. Wajahnya menjadi pucat dan seluruh badannya gemetar. Kutu kupret, suara Lin Sen serak. Dia telah berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap saja tidak sebanding dengan monster ini. Monster di alam roh surgawi tingkat ke-10 memang sangat mengerikan. Monster itu meraung dan ingin menyerang lagi. Tuntun dan Sang Bijak Agung bergegas ke sini dengan panik, ingin menyelamatkan Lin Sen. Pada saat ini, cahaya pedang yang menyilaukan melintas di langit, seperti meteor, menghilang dalam sekejap. Engah, sebuah lubang darah setebal jari muncul di antara alis monster itu. Semua gerakannya langsung membeku, dan setelah beberapa tarikan napas, dia jatuh ke tanah dengan keras, seolah tidak mau menyerah. Aku memintamu untuk bertahan selama setengah jam, tetapi kamu ingin membunuhnya. Suara Lin Tianming terdengar samar. Kenapa? Lin Sen jatuh dari udara dan menghantam tanah. Wajahnya pucat dan bahkan nafasnya pun menjadi lemah. Lin Tianming muncul di sampingnya pada suatu saat, dengan tangan di belakang punggungnya.
Matanya tenang dan mengandung cahaya terang, seolah-olah sebuah dunia kecil telah berevolusi dari udara tipis, dengan gunung, sungai, danau, yin dan yang menyatu. Lin Sen mendesah dan perlahan berdiri dari tanah. Kakek, aku tahu apa yang ingin kau ajarkan padaku. Kau ingin memberitahuku bahwa karena aturannya sudah ditetapkan sebelumnya, kita harus menyelesaikan tugas sesuai aturan dan dengan biaya serendah mungkin. Lin Tianming tidak berbicara, karena apa yang dikatakan Lin Sen sepenuhnya benar. Saya juga tahu bahwa ini akan berakhir dalam setengah jam, tetapi ada suara lain di badan saya, yaitu keengganan. Saya tidak mau menyelesaikan persidangan dengan keadaan yang memalukan seperti itu. Saya tidak mau tunduk pada aturan dalam segala hal. Aku akan lebih mengikuti kata hatiku, aku ingin memenangkan pertempuran ini. Lin Sen mengangkat kepalanya dan menatap Lin Tianming tanpa rasa takut. Mungkin, orang yang mengikuti aturan dalam segala hal dapat menjalani kehidupan yang baik. Mungkin, selama aku bersedia menundukkan kepalaku, aku dapat menjadi sehalus dan secerdas mereka. Tetapi, kakiku tidak cukup lincah untuk berlutut. Saya lebih suka mengikuti kata hati dan hidup sesuai ide saya sendiri. Saya ingin menjadi orang yang membuat aturan. Kata-kata ini tegas dan bergema. Bahkan Lin Tianming terkejut dengan kata-kata Lin Sen. Setelah beberapa saat, dia tersenyum, "Nak, tampaknya kau, iblis kecil, masih sedikit berbeda dariku. Ini, apakah jalan yang kau pilih sendiri? Bagus sekali." Lin Tianming menjentikkan jarinya dan memasukkan sebuah pil ke dalam mulut Lin Sen, "Sembuhkan lukamu dulu." Lin Sen mengangguk, menyilangkan kaki, dan mengedarkan energi spiritualnya. Sisi lain, Tuntun menatap monster yang sudah hampir mati itu dengan ragu. "Monyet, menurutmu apakah jika aku menyerap monster ini, aku tidak akan berasimilasi?" Kamu bisa mencoba." Sang bijak agung tersenyum bodoh. "Ayo kita lawan, sialan, ini monster dari alam roh surgawi tingkat ke-10. Pada akhirnya, Tuntun tidak dapat menahan dorongan dalam hatinya, dan ia mengulurkan tanaman merambat, melahap energi monster itu. Sejumlah besar energi spiritual terlarang disuntikkan ke badan Tuntun melalui tanaman merambat tersebut. Teguk-teguk, tampaknya ada tungku besar di dalam badan Tuntun. Tidak peduli apa yang masuk, itu akan melebur menjadi energi spiritual murni. Meskipun energi spiritual terlarang ini sangat mencemari, mereka masih sepenuhnya dimurnikan setelah memasuki badan Tuntun. Huf, sendawa. Tuntun memegang perutnya dan bersendawa. Nyaman. "Oh, tahukah kau, energi spiritual terlarang di badan monster ini sungguh nikmat." Perut Tuntun begitu bulat sehingga ia tergeletak di tanah dengan keempat kakinya menghadap ke langit. Sang bijak agung melihat semua ini dengan penuh rasa iri. Dia juga belajar menelannya, meraih segenggam energi spiritual terlarang yang belum hilang, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa kali menarik napas, dia langsung memuntahkannya. Rasanya sungguh tidak enak. Tak lama kemudian, luka-luka Lin Sen hampir sembuh. Dia membuka matanya lagi dan menatap tajam ke arah mata Lin Tianming yang sudah lapuk. "Kau benar bersikeras. Setidaknya, kau lebih baik dariku." Lin Tianming menunjukkan emosinya, "Aku adalah orang yang pernah tunduk pada aturan. Meskipun aku ingin berdiri lagi sekarang, tidak semudah itu untuk meluruskan tulang belakangku yang bengkok." "Kakek." Lin Sen terdiam. Dia bisa melihat bahwa Lin Tianming juga punya ceritanya sendiri. "Lupakan saja, jangan bicarakan ini." Lin Tianming melambaikan tangannya dan kemudian tersenyum, "Anak muda, karena kamu memiliki kegigihanmu sendiri, ingatlah, kamu harus mengikuti jalan ini, tulang punggung keluarga Lin kita tidak boleh pernah goyah." Lin Sen melengkungkan bibirnya, "Bukankah kamu mengatakan bahwa aku dan saudara perempuanku sama-sama diadopsi olehmu? Bukankah orang yang diadopsi juga memiliki nama keluarga Lin? Mungkinkah kamu ingin mengubah keluargamu?" Lin Tianming mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang, "Kali ini, aku awalnya ingin mengajarimu untuk mengikuti aturan berdasarkan aturan tertentu. Hanya dengan cara ini kamu dapat menyelesaikan sesuatu dengan biaya serendah mungkin, tetapi kamu mandiri dan memiliki caramu sendiri dalam melakukan sesuatu. Kalau begitu, aku akan memberitahumu satu hal, selama kamu masih hidup, tulang punggungmu tidak akan bengkok." "Ya." Lin Sen mengangguk dengan serius dan sangat terpelajar. "Baiklah, ayo pulang." Lin Tianming tertawa, mengangkat tangannya untuk meraih Lin Sen, dan kembali melanjutkan perjalanan.
Hembusan angin lain bertiup di wajahnya, dan saat Lin Sen bereaksi, dia telah kembali ke Sekte Pedang Barat Daya. Di halaman, Su Yuwei telah kembali beristirahat. Lin Tianming menemukan bak mandi entah dari mana, mengisinya dengan air, dan dengan jentikan jarinya, menaburkan bubuk ke dalamnya. Teguk-teguk, serbuk-serbuk itu meleleh di dalam bak mandi dan langsung mendidih sambil menimbulkan suara gemericik. Apa ini? Lin Sen meliriknya dan sangat terkejut. Giling tulang binatang suci itu menjadi bubuk, lalu mandi. Lin Tianming meraih Lin Sen dan melemparkannya ke dalam bak mandi. Ledakan, aura mengerikan tiba-tiba meledak ke langit, membentuk seberkas cahaya yang menembus kehampaan. Lin Sen memperhatikan bahwa air di bak mandi itu luar biasa panas, dan sepertinya ada banyak sekali serangga kecil yang hidup di dalamnya, dengan panik mengebor ke dalam anggota badan dan tulang-tulangnya, dan berkeliaran di meridian, dantian, dan pembuluh darah jantungnya. Perasaan itu sangat tidak menyenangkan. Mendesis. Pupil mata Lin Sen sedikit mengecil dan otot-ototnya menegang. Binatang suci, tulang-tulang yang berharga. Ini barang bagus. Saya tidak tahu apa efeknya. Ledakan, dentuman. Lambat laun, Lin Sen menyadari bahwa energi spiritualnya telah mencapai titik kritis. Sebelum dia bisa bereaksi, benda itu langsung menerobos. Tingkat ke-6 alam roh surgawi. Apakah begitu halus? Lin Sen sedikit tertegun. Dia bahkan tidak siap. Saya benar-benar mendapat promosi. Di dalam bak mandi, sebagian besar bubuk tulang telah tersedot ke badan Lin Sen. Waktu berlalu setiap detik. Langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Kegelapan surut seperti air pasang, dan dunia menjadi hidup kembali. Lin Sen langsung tertidur di bak mandi, tetapi kondisi fisiknya terus berubah. Tulangnya lebih keras, dagingnya lebih padat, dan bahkan uratnya lebih lebar. Chu Hao, Su Yuwei, dan Huo Changyu datang ke halaman satu demi satu. Lin Sen sedang tidur nyenyak di bak mandi. Lin Tianming memegang pipa di tangannya dan menyipitkan matanya dan berkata, "Kalian bertiga, ikut aku." Berangkat secepat ini. Chu Hao terkejut. Dia tidak menyangka waktunya begitu sempit. Huo Changyu dan Su Yuwei tidak mengatakan apapun. Mereka sudah dipersiapkan sejak lama. Kamu tidak harus pergi. Lin Tianming mengisap pipanya dan melirik Chu Hao. Chu Hao menghela napas, lalu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Lupakan saja, aku tidak keberatan." Keluar. Lin Tianming menendangnya. Semakin dia memandang murid tertua ini, semakin dia tidak menyukainya. Kemampuannya rata-rata, tetapi dia pandai pamer. Di kejauhan, Lin Ninger berjalan keluar ruangan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakek, apakah Anda akan pergi?" "Ya, Ninger, kamu dan Lin Sen, kalian berdua harus menjaga diri kalian baik-baik." Lin Tianming melirik Lin Sen di bak mandi dan mendesah, "Aku tidak khawatir denganmu, aku hanya khawatir padanya." Baja mudah patah. Dengan emosinya, "Aku khawatir dia akan menderita di Zhongsu." "Tunggu, Tuan." Mata indah Su Yuwei terkejut, dan tiba-tiba menyadari, mereka tidak akan pergi bersama kita. Lin Tianming mengisap pipanya dan menyeringai, "Aku hanya mengatakan bahwa aku akan membawamu ke Zhongsu sehingga kalian dapat berkembang lebih baik di sana. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kalian akan bersama." Lin Tianming sengaja menekankan suku kata dari kata bersama di sini. "Kita tidak bersama, aku hanya..." Su Yuwei jarang tersipu, dan mengalihkan pandangannya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Di samping, Chu Hao dan Huo Changyu keduanya menunjukkan tatapan yang menarik. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa dia masih berlatih. Bukankah ide yang buruk jika kita pergi begitu saja?" Su Yuwei memaksa dirinya untuk tetap tenang dan kembali ke dirinya yang normal. "Kita pergi sekarang juga selagi dia berlatih. Kalau tidak, kalian harus mengucapkan selamat tinggal sambil menangis lagi." Lin Tianming mengembuskan asap rokok dan terkekeh. "Bukankah kau bilang akan membiarkan kami memasuki medan perang kuno untuk berlatih?" Su Yuwei bertanya lagi, tampaknya tidak mau menyerah. "Anda juga bisa masuk di Zhongsu." Lin Tianming tampaknya sengaja mencoba membuat Su Yuwei marah. Su Yuwei benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Setelah menarik napas beberapa kali, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu berhentilah bicara omong kosong dan ayo pergi." Chu Hao hampir tertawa terbahak-bahak. Su Yuwei menatapnya dengan mata indahnya,
dan Chu Hao segera menyingkirkan senyumnya dan berpura-pura serius dan berkata, setelah perpisahan ini, aku benar-benar tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Jika aku tidak mengucapkan selamat tinggal, aku khawatir akan ada simpul di hatiku. Tidak mungkin, Chu Hao juga takut diledakkan oleh pola petir. Benda yang dianggap harta karun oleh orang lain dibuang begitu saja oleh adik perempuanku. Siapa yang dapat menanggung hal ini? Kamu bukan orangnya. Su Yuwei berkata dengan tidak senang, ayo pergi. Kakek, semoga selamat di perjalanan. Lin Ninger melangkah maju dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka satu persatu. Kakak Chu, kakak kedua, Yuwei, saat kalian tiba di Zhongzhou, kalian harus ekstra hati-hati. Ingat, setelah medan perang kuno, datanglah ke Zhongzhou sesegera mungkin. Menghadapi Lin Ninger, Lin Tianming menyingkirkan semua lelucon dan berkata dengan serius, saya hanya bisa mengatakan bahwa Lin Sen memiliki beban yang berat. Berikan lebih banyak perhatian padanya dan jangan terlalu menekannya. Aku tahu, kakek. Lin Ninger mengangguk patuh. Lin Tianming melambaikan tangannya, dan gelombang energi spiritual menyapu ketiga orang itu. Kemudian, sosoknya terangkat ke udara dan melesat menuju kehampaan. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Lin Ninger menatap ke langit, tekad terpancar di mata indahnya. Sekarang, dunia berubah secara aneh, dan hal-hal aneh bermunculan satu demi satu. Aku harus melindungi saudaraku sambil berlatih keras. Saat itu tengah hari, Lin Sen terbangun dari komanya. Saat dia membuka matanya, dia mendapati dirinya sedang berendam di air jernih. Rupanya semua bubuk tulang di dalamnya telah diserap olehnya. Setelah merasakan kekuatannya, dia mendapati bahwa dia telah mencapai tingkat ke-6 alam roh surgawi. Di dalam dantian, kristal binatang suci disempurnakan lebih banyak lagi pada saat itu. Lin Sen, aku merasa seperti akan mencapai tingkat ke-9. Tuntun berdiri di bahu Lin Sen dan bertanya dengan bangga, monyet, apakah kamu punya perasaan ini? Tidak, sang bijak agung tersenyum polos. Lihat, akulah bosnya. Tidak peduli apapun jenis promosi yang ada, akulah yang akan datang pertama kali. Tuntun berkacak pinggang, tampak sangat sombong. Dia telah menyerap sebagian besar kristal binatang suci yang telah disempurnakan sebelumnya, jadi dia akan mencapai tingkat ke-9. Sebaliknya sang Raja Kera tidak menyerap sebanyak itu, sehingga perasaannya tidak sedalam Tuntun. Xiao Shen, kamu sudah bangun, kemari dan makanlah sesuatu. Lin Ninger datang dengan beberapa makanan ringan dan senyum cerah. Di mana kakek? Lin Sen berjalan keluar dari tong kayu, cincin penyimpanannya berkelebat, dan dia mengenakan jubah lagi. Pada saat ini, dia merasa memiliki energi yang tidak ada habisnya. Tuntun dan sang bijak agung pun mendapat banyak manfaat dari hal ini. Mereka sudah pergi. Lin Ninger duduk di samping, menopang pipinya dan berkata, pagi-pagi sekali, kakek membawa kakak Chu, kakak kedua, dan Yu Wei pergi ke Zhongzhou. Mereka langsung pergi. Lin Sen terkejut. Apakah perlu terburu-buru seperti itu? Kakek baru saja mengajakku latihan tadi malam. Mengapa dia berangkat pagi-pagi begini? Lin Ninger menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, tapi kakek berkata mungkin kita bisa bertemu lagi di medan perang kuno. Lupakan. Lin Sen menggelengkan kepalanya, dan setelah memakan potongan terakhir makanan penutup, matanya menyipit, kita juga harus mempersiapkannya. Kali ini, medan perang kuno memiliki arti yang sangat berbeda. Karena ini adalah pengalaman pertama bagi seluruh benua Jiutian setelah memasuki era baru. Para jenius dari 4 alam akan dilatih di dalamnya. Terlebih lagi, setelah masalah genangan darah binatang suci itu terbongkar, banyak jenius di Zhongzhou pasti akan datang untuk memperjuangkannya. Saat itu akan terjadi pertempuran kacau lagi di antara para jenius. Wilayah utara, wilayah barat, dan Cina Tengah. Tatapan tajam melintas di mata Lin Sen. Dia berharap bisa bertarung dengan Tian Jiao, dan juga berharap dia bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Seperti yang dia katakan sebelumnya, alasan dia berlatih adalah karena dia tidak ingin melihat siapapun pamer di depannya. Setengah tahun berlalu dengan tenang. Selama 6 bulan terakhir, Lin Sen telah menjalani berbagai latihan keras dan tingkatannya akhirnya mencapai tingkat ke-7 alam roh surgawi, yang dapat dianggap telah mengejar tingkat para jenius pada waktu itu. Tuntun dan Monkey King telah mengalami peningkatan ke tingkat yang berbeda-beda. Namun, setelah mencapai level ke-8, rasanya seperti mencapai rintangan. Bagi makhluk fantasi,
level 10 bukanlah akhir. Di atas tingkat ke-10, ada tingkat suci. Namun, binatang hayalan tingkat 8 sudah merupakan tingkat paling kuat di antara keempat alam. Ada yang lebih kuat, tetapi semuanya ada di Zhongsu. Di seluruh benua Jiutian, tidak banyak orang suci yang kuat, apalagi binatang fantasi tingkat orang suci. Pada hari ini pula pintu masuk ke medan perang kuno yang seru dibuka secara resmi. Lin Sen dan Lin Ninger berangkat dari Sekte Pedang Barat Daya. Pada saat yang sama, 3 murid dari Sekte Pedang Barat Daya mengikutinya. Di atas kapal terbang, Huo Yunxiang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mendesah, dalam 6 bulan terakhir, hal-hal aneh telah sering terjadi. Meskipun kami, Sekte Pedang Barat Daya, adalah sekte terbesar di timur, kami tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Dalam 6 bulan terakhir, Sekte Pedang Barat Daya memanfaatkan kesempatan dan lepas landas. Dunia berubah drastis, menimbulkan banyak kekacauan. Namun, hanya kekacauan yang dapat mematahkan pola asli dan membentuk saluran ke atas. Jelas saja, Sekte Pedang Barat Daya yang melakukannya. Akibatnya, struktur asli keempat masa super itu berubah. Saat ini, wilayah timur dipimpin oleh Sekte Pedang Barat Daya. Raksasa super lainnya hanya bisa tertunduk kagum. Dalam 6 bulan terakhir, Huo Yunxiang sangat sibuk setiap hari, mencoba segala cara agar sekte tersebut dapat bertahan lebih baik di dunia yang sering terjadi hal-hal aneh, sedemikian anehnya hingga rambut putih tumbuh di dahinya. Seluruh orang itu tampak sedikit putus asa, tetapi untungnya matanya masih cerah. Dia ambisius. Dia memiliki visi. Kapal terbang itu berlayar sampai ke puncak gunung dan kemudian mendarat. Para pemimpin 3 sekte super lainnya telah tiba lebih awal. Namun, ketika mereka melihat perahu terbang Sekte Pedang Barat Daya, mereka bergegas maju dan membungkuk. Semuanya, apa kabar? Huo Yunxiang berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya, tampak sangat berwibawa. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Lin Sen dan Lin Ninger mengikuti di belakang Huo Yunxiang. Setelah Chu Hao, Huo Changyu dan Su Yue pergi, Lin Sen menjadi keajaiban nomor 1 yang tak terbantahkan di Sekte Pedang Barat Daya. Tentu saja, posisinya di daftar keajaiban wilayah timur tetap tak tergoyahkan sejauh ini. Meskipun dia tidak bergabung dengan Sekte Pedang Barat Daya, di mata semua orang, dia sudah terikat dengan Sekte Pedang Barat Daya. Semuanya baik-baik saja. Para pemimpin 3 sekte lainnya tertawa tergesa-gesa. Namun, akhir-akhir ini semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Tadi malam, ketika seorang tetua sekte kami sedang bertugas, dia tiba-tiba mendengar suara nyanyian yang terdengar seperti tangisan dan tawa dari luar gerbang sekte. Dia segera mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi 4 orang pergi ke sana secara berurutan dan tidak ada satu pun yang kembali. Master Sekte Zenshan, Zhou Yuzhen, memasang ekspresi tidak senang di wajahnya, dan berkata, "Saya baru tahu tentang ini pagi-pagi sekali." Tetua berkata bahwa nyanyian itu sangat menakutkan, dan sangat menindas sehingga orang-orang tidak bisa bernapas di sepanjang jalan. Saya perkirakan itu setidaknya monster di alam Xuanling. Alam Xuanling. Wajah para master sekte dari sekte lain semuanya tampak muram. Selama 6 bulan terakhir, mereka sering berkomunikasi satu sama lain. Bagaimanapun juga, kita harus bersatu sebagai satu kelompok untuk dapat bertahan hidup di era yang aneh ini. Hal terpenting bagi semua orang saat ini bukanlah bertarung satu sama lain, tetapi bagaimana bertahan hidup di dunia yang aneh ini. Di seluruh wilayah timur, jumlah orang kuat yang telah mencapai alam roh mendalam dapat dihitung dengan satu tangan. Siapakah monster alam roh mendalam yang cacat itu? Huo Yunxiang mengerutkan kening dan berpikir. Mereka telah melihat banyak monster dari tingkat ke-9 dan ke-10 alam roh surgawi. Terlebih lagi, monster menjadi semakin kuat, yang mana bukanlah hal yang baik bagi manusia. Setelah berubah menjadi monster, praktisi akan terus berlatih dan menjadi lebih kuat, tetapi mereka tidak perlu berhati-hati dan melangkah hati-hati. Mereka dapat menyerap energi spiritual terlarang dalam jumlah besar, sehingga kecepatan latihan mereka secara alami lebih cepat daripada orang biasa. Saya baru saja bertemu dengan kepala beberapa keluarga lain 3 hari yang lalu, dan mereka semua dalam kondisi baik. Zhou Yuzhen menggelengkan kepalanya, tidak mungkin para kultivator telah berubah menjadi iblis. Huo Yunxiang terdiam. Kalau yang berubah langsung menjadi siluman bukan seorang pendekar, berarti siluman tingkat ke-10 alam roh surgawi yang telah berkultivasi ke alam roh misterius.
Ini bukan kabar baik untuk wilayah timur. Dalam kesulitan seperti ini, jika monster berevolusi terlalu cepat, kita akan menjadi sangat pasif. Huo Yunxiang menghela napas dan berkata-kata demi kata, kita hanya bisa berharap agar Akademi Tiansu dari Akademi Tianxuan dari dinasti Yan Agung dapat segera mengembangkan lebih banyak cara untuk melawan energi spiritual terlarang. Akademi Tianxuan adalah akademi yang sangat diharapkan oleh dinasti Yan Agung, dan akademi ini secara khusus dirancang untuk melawan keanehan. Akademi Tiansu merupakan salah satu dari 4 akademi di Akademi Tianxuan yang mengkhususkan diri dalam studi fenomena langit, setan, dan hal-hal aneh. Mereka telah mengumpulkan banyak informasi dan mendalaminya sepanjang hari. Cermin roh adalah salah satu senjata spiritual paling awal yang dikembangkan oleh Akademi Tiansu. 4 wilayah lainnya tidak memiliki kondisi unik yang sama seperti Zhongzhou, juga tidak memiliki sumber daya manusia dan material yang mengerikan seperti dinasti Yan Agung. Oleh karena itu, mereka tidak mampu melakukan penelitian sendiri dan hanya bisa menaruh harapan pada Akademi Tiansu. Tidak ada gunanya berkata lebih banyak lagi. Kamu harus memperbaiki diri secepatnya. Pemimpin Sekte Yao Yue, Hu Yidao, seorang pria pendiam, berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin terpancar darinya. Hu Yidao, aku menyarankanmu untuk tidak terburu-buru dalam kultivasimu akhir-akhir ini dan jangan selalu berpikir untuk membuat terobosan cepat. Tidak mudah untuk mencapai level ketiga alam Xuanling. Jika kamu terus meningkat seperti ini, risiko menjadi iblis sangat tinggi. Zhou Yuzhen meliriknya dan berkata dengan dingin. Desir, secercah kemarahan menyeruak dari mata Hu Yidao, apakah kau sedang mengutukku? Hanya itu yang ingin kukatakan, mau kau dengarkan atau tidak? Zhou Yuzhen menarik kembali pandangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang dikatakan Zhou Yuzhen benar, Hu Yidao, meskipun wilayah itu penting, nyawa lebih penting. Huo Yunxiang berkata-kata demi kata, dengan kekuatan bertarungmu yang dahsyat, jika kau berubah menjadi monster, aku khawatir seluruh sekte Yao Yue tidak akan ada lagi. Kau juga punya keluarga dan klan, apakah kau ingin adegan itu terjadi? Hu Yidao lalu menundukkan kepalanya. Menghadapi Huo Yunxiang, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Alam milik Huo Yunxiang adalah yang terkuat di antara semua orang. Dia juga orang pertama di wilayah timur yang berhasil mencapai tingkat ketiga alam Xuanling. Dengan keterampilan pedangnya, dia mencapai alam hati pedang, yang sangat mengerikan. Jika kita benar-benar berbicara tentang kekuatan serangan, saya khawatir tidak ada yang dapat menandinginya. Lin Shen mendengarkan keempat pemimpin sekte itu mengobrol, dan hatinya tidak tenang. Bahkan monster dari alam Xuanling telah muncul. Di masa mendatang, saya khawatir hal itu akan semakin sulit. Sejujurnya, nasib seluruh benua Jiutian sekarang terletak di Akademi Tianxuan dari dinasti Yan Agung. Semua orang hanya bisa berharap bahwa Akademi Tiansu dapat mengembangkan beberapa senjata spiritual ajaib sesegera mungkin untuk membantu mereka melawan kejahatan. Di puncak gunung, puluhan pengikut dari berbagai sekte berdiri di sini. Selain 10 teratas di Menara Bintang 7, setiap sekte memiliki beberapa tempat tambahan. Totalnya ada lebih dari 50 orang. Selain 4 sekte super, beberapa sekte kelas 1 juga berpartisipasi. Lebih dari 50 murid akan mewakili wilayah timur dan bergabung dalam pertarungan. Setelah beberapa tarikan napas, formasi roh teleportasi tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, dan angin kencang tiba-tiba berkumpul dan melolong terus-menerus. Ketika Huo Yunxiang melihat ini, secercah cahaya melintas di matanya, sudah hampir waktunya. Untuk sesaat, banyak murid merasakan beban tanggung jawab tak kasat mata yang membebani pundak mereka. Tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Wilayah timur adalah yang terlemah dari keempat wilayah tersebut dan tidak dapat meminta terlalu banyak. Cukup dengan minum sup. Lin Shen, jika kamu bertemu Yuer, tolong bantu aku membawakan berita tentangnya. Huo Yunxiang berbalik dan berkata kepada Lin Shen dengan serius. Pada saat ini, matanya penuh dengan kebaikan, yang merupakan harapan seorang ayah terhadap putranya. Paman Huo, tenang saja. Lin Shen tersenyum. Dengan bakat kakak kedua, dia pasti sudah terkenal di Zhongzhou dalam 6 bulan terakhir. Kenapa kamu perlu khawatir begitu? Haha, aku harap begitu. Huo Yunxiang juga tertawa. Dia tahu bahwa Huo Changyu sangat berbakat dan mengikuti seorang guru dengan kekuatan yang berlebihan. Di masa depan,
prestasinya pasti akan melampaui jangkauan wilayah timur. Jadi ketika Huo Changyu meminta untuk pergi, Huo Yunxiang tidak menghentikannya. Lautnya cukup luas bagi ikan untuk melompat, dan langitnya cukup tinggi bagi burung untuk terbang. Dengan bakat Huo Changyu, dia seharusnya menunjukkannya dengan bebas di Zhongshu. Kemuliaan wilayah timur kita semua bergantung padamu. Ayo maju. Huo Yunxiang berteriak keras, seperti guntur. Lebih dari 50 murid berjalan memasuki formasi itu. Pengalaman medan perang kuno telah resmi dimulai. Saudari, kita harus membuat nama untuk diri kita sendiri dalam pengalaman ini. Lin Shen meraih tangan Lin Ninger dan tertawa pelan, hanya dengan cara ini, setelah kita memasuki Zhongshu, tidak akan ada seorang pun yang berani memandang rendah kita. Oke, Lin Ninger tersenyum, sangat manis dan lembut, aku akan mendengarkan Xiao Shen. Cahaya di sekitarnya berkedip-kedip dan angin kencang bertiup. Mata Lin Shen menjadi gelap, dan detik berikutnya, dia langsung merasa seperti berada di dunia lain. Seketika itu juga dia membuka matanya. Lin Shen menyadari bahwa dia dan lebih dari 50 jenius lainnya dari wilayah timur sekarang berdiri di depan tembok kota yang lebar. Tembok kota itu sangat tinggi, memancarkan suasana kehidupan kuno dan berubah-ubah, membentang hingga jarak yang tidak diketahui di kedua sisinya. Di atas, terdapat banyak bekas pedang, senjata api, dan kapak, yang berbintik-bintik dan tidak teratur. Untuk sesaat, orang-orang merasakan sensasi bepergian melintasi waktu dan ruang, seolah kembali ke zaman kuno. Lin Shen mengepalkan tangannya sedikit, dan ketika dia menyadari bahwa kelembutan di telapak tangannya masih ada, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Apa yang kamu cubit? Apa kamu takut aku akan kehilangannya? Lin Ninger tidak dapat menahan tawa dan menganggapnya sangat lucu. Tentu saja, adikku sangat cantik. Kalau dia tersesat, aku tidak tahu betapa khawatirnya aku. Lin Shen berkedip dan mengatakan ini dengan sengaja. Bah, kamu cuma tahu cara bicara. Lin Ninger berkata dengan marah, namun tidak menarik kembali tangannya. Sejak saat ini, era pertikaian besar telah sepenuhnya dimulai. Banyak orang berjalan ke depan tembok kota. Mereka menatap tembok kota yang tinggi dan bergumam, kudengar hanya dengan melewati tembok kota ini kita bisa benar-benar memasuki medan perang kuno. Jika kita tidak bisa melewatinya, itu berarti kita tidak punya kekuatan untuk memasukinya dan kita hanya bisa kembali dengan cara yang sama. Apakah gerbang kota ini sulit untuk dilintasi? Seorang jenius menunjukkan keraguan, meskipun sangat tinggi, 100 meter jauhnya, tetapi 100 meter ini tidak ada artinya bagi kita. Kita dapat melompatinya dengan sedikit usaha. Tidak sesederhana itu. Zhou Lu berdiri dan berkata dengan serius, sebelum aku datang, aku mendengar dari ayahku bahwa saat kau mendekati tembok kota ini, akan ada kekuatan represif yang mengerikan turun dari langit, seolah-olah beberapa gunung menekan badanmu, membuatnya sulit untuk bergerak. Selain itu akan memicu banyak mekanisme sekaligus. Singkatnya, tidak mudah untuk melewatinya. Biarkan aku pergi dulu. Seorang prajurit fisik mendengus dingin dan mengambil langkah maju. Tidak ada orang lemah yang bisa memasuki tempat ini. Biasanya, mereka semua adalah para jenius yang dibina dengan hati-hati oleh berbagai kekuatan di wilayah timur. Siapa yang lebih buruk dari siapa? Han Ming, hati-hati. Zhou Lu jelas mengenali pendekar pemurnian badan itu, dan dia pun mengingatkannya saat melihat situasi itu. Itu hanya tembok kota setinggi 100 meter. Apa gunanya memanjatnya? Han Ming menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan seni bela diri. Tangan dan kakinya sedikit membengkak, dan otot-otot yang mengerikan muncul, membentuk garis-garis kekuatan ledakan. Saat berikutnya, Han Ming tiba-tiba mengerahkan seluruh tenaga pada kakinya, dan melesat ke atas bagaikan bola meriam. Tidak hanya cepat, energinya juga dahsyat dan kuat. Dia bangkit dari tanah dan melesat ke langit. Hanya dalam satu tarikan napas, ia melompat hingga ketinggian 40 atau 50 meter. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Dengan kekuatan ledakan ini, seharusnya mudah untuk melewati tembok kota, kan? Banyak orang jenius mengangkat kepala dan melihat pemandangan ini. Semua orang mengira Han Ming bisa terbang dengan mudah. Bagaimanapun, ia adalah seorang pejuang fisik dengan kekuatan luar biasa, dan penekanan biasa tidak memberikan efek apapun padanya. Tetapi tepat setelah badan Han Ming melampaui 50 meter, beban tak terlihat tiba-tiba jatuh di pundaknya. Perasaan kuat yang berlebihan itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata,
seolah-olah seseorang mengangkat palu godam dan menghancurkannya dengan keras. Untuk sesaat, badan Han Ming bergetar hebat. Semua otot di badannya tampaknya menahan kekuatan yang tak terlukiskan. Lalu, badannya melayang di udara. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba atau seberapa cepat dia berlari ke atas, dia tidak bisa bergerak. Bahkan seluruh wajahnya berubah merah seperti hati. Retakan. Dengan suara keras, kedua bahu Han Ming terpelintir membentuk lengkungan aneh. Kekuatan itu terlalu besar, menekannya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mustahil. Sedikit amarah terpancar di mata Han Ming. Saya akhirnya mendapat tempat untuk memasuki medan perang kuno ini. Saya tidak dapat dihentikan di pintu sebelum saya masuk. Itu akan sangat memalukan. Han Ming berusaha sekuat tenaga, dan seluruh energi spiritual di badannya menderu. Rasanya seperti ada gelombang yang datang. Ledakan, dentuman, dentuman. Energi spiritual yang berdengung memaksanya untuk terus bergegas ke atas. Tidak yakin, kita tidak bisa disingkirkan begitu saja. Mungkin kegigihannya berhasil, Han Ming benar-benar bergerak ke atas sedikit, dan bergegas maju sejauh lebih dari 30 meter. Tepi tembok kota sudah dalam jangkauannya dan dia dapat mengaitkannya dengan tangannya. Akibatnya, palu godam tak terlihat lainnya datang dan menjatuhkan Han Ming di kepala. Ledakan. Badan Han Ming terbanting ke tanah, langsung menciptakan lubang yang dalam di bumi. Kekerasan badan orang kuat yang melakukan latihan fisik sungguh mengerikan. Semua orang mundur selangkah, keterkejutan tampak di mata mereka. Han Ming adalah seorang pejuang fisik yang terkenal, tetapi bahkan dia tidak bisa melintasi tembok kota. Tekanannya terlalu besar. Han Ming memanjat keluar dari lubang yang dalam, dengan ekspresi muram di wajahnya. Dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa melewati tembok ini. Siapa yang mengira bahwa aku akan memasuki medan perang kuno ini dan terhalang oleh tembok di luar? Keputusasaannya dapat dibayangkan. Setelah mengalami kesulitan dalam memperoleh kualifikasi, dia akhirnya gugur sebelum fajar. Mari kita mencobanya. Lin Sen meremas tangan Lin Ninger, kakak, pegangi aku nanti, aku akan menggendongmu. Puci. Lin Ninger tertawa terbahak-bahak, mengapa kamu selalu menganggapku orang yang lemah dan sakit-sakitan yang membutuhkan perlindunganmu? Saudari, aku bisa berlatih sekarang. Aku baru berlatih selama setahun, tetapi tingkatanku setara denganmu. Lin Sen menepuk kepalanya dan tertawa, lihatlah ingatanku. Namun, dia masih memegang tangan Lin Ninger dengan erat dan berkata dengan tegas, kakak, kamu adalah seorang kultivator pedang. Jika tekanannya terlalu besar, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Serahkan padaku, aku akan menggendongmu. Melihat Lin Sen begitu serius, Lin Ninger tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan hanya bisa membiarkannya melakukannya. Ayo pergi. Lin Sen mengangkat Lin Ninger ke punggungnya, meraih kakinya dengan kedua tangan, lalu berteriak keras, dan melayang ke langit. 30 meter, 50 meter, 80 meter. Di hadapan semua orang, Lin Sen melompat, dengan mudah melompati 100 meter, dan bergegas ke puncak tembok kota. Ini, Han Ming tercengang saat melihat pemandangan ini. Bibirnya bergetar, terlalu kuat. Meskipun Han Ming besar dan kuat, dia tidak bodoh. Ketika dia melihat pemandangan ini, tekanan yang sebelumnya dia tanggung langsung muncul dalam pikirannya. Di bawah tekanan itu, saya tidak bisa bergerak maju. Namun, semua ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Sen. Dia benar-benar layak menduduki peringkat nomor 1 di daftar Tianjiao. Kebanggaan Timur. Tekanannya sangat besar. Lin Sen sedikit mengernyit. Sungguh, rasanya seperti memikul dua gunung di pundaknya, membuatnya merasa sedikit lelah. Namun, itu masih belum sebaik naik ke hulu dari tangga. Jadi, dia benar-benar bisa mengatasinya. Sosok Lin Sen melintas, dia melangkah maju, dan mendarat di atas tembok kota. Tepat saat dia menyipitkan matanya dan hendak melompat dari tembok kota, tiba-tiba terdengar ledakan udara yang dahsyat dari kehampaan. Tiupan-tiupan-tiupan, panah-panah spiritual yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya, menutupi langit dan bumi, berdesakan rapat. Sekalipun orang mencoba menghindar, mereka tidak dapat menghindarinya. Jadi, mekanismenya menungguku di sini. Melihat ini, Lin Sen mengangkat sudut mulutnya. Dia mengangkat tangannya tanpa ragu dan meraihnya. Energi spiritual yang mengerikan itu melonjak terus-menerus, berubah menjadi tirai cahaya, yang menyapu langsung ke depan.
Ledakan, dentuman, dentuman. Dengan ledakan energi, anak panah spiritual yang menusuk mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tidak ada. Lin Sen memegang Lin Ninger dengan satu tangan, dan memadatkan energi spiritual dengan tangan lainnya, menyapu semua yang ada di depannya. Kemudian, dia melompat dari tembok kota seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Tepat saat badannya terjatuh, aliran panah energi spiritual lainnya datang menusuknya, satu demi satu. Kalau orang lain yang mengalami kejadian seperti ini saat ini, dia pasti putus asa. Lin Sen mengulurkan tangannya dan berkata ringan, "Segel Xuanmang." Ledakan, energi spiritual berkumpul dengan liar dan melonjak di sekitar Lin Sen. Kali ini, Lin Sen dengan sengaja mengaktifkan segel Xuanmang. Dulu, itu adalah kompresi. Sekarang saatnya untuk berekspansi. Dalam sekejap, segel Xuanmang membentuk tornado besar di sekitar badannya, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Anak panah yang diarahkan kepadanya langsung tertancap di dalamnya dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Segera setelah itu, terdengar gemuruh gelombang udara, dan semua anak panah itu tercekik hingga berkeping-keping dalam sekejap. Setelah beberapa tarikan napas, badan Lin Sen mendarat dengan mantap di tanah. Debu beterbangan. Lin Sen perlahan menurunkan Lin Ninger dari punggungnya, melihat kembali ke tembok kota yang sudah lama tenang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Tembok kota ini benar-benar punya trik. Mereka yang kekuatannya lebih lemah tidak bisa masuk. Inilah yang disebut ambang pintu yang ada di dalam pintu. Lin Ninger tersenyum, tampaknya medan perang kuno benar-benar ketat. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu akan tersingkir. Siapa peduli? Kita sudah masuk. Lin Sen mengangkat bahu. Dia pergi ke sana untuk mencari kolam darah monster. Baginya, orang-orang lainnya dapat dikatakan sebagai musuh. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan teman, dan tidak peduli apakah orang lain bisa masuk. Kakak, ayo kita pergi. Lin Sen menatap ke depan, ke hamparan langit dan bumi yang luas, dan tak dapat menahan perasaan haru dalam hatinya. Medan perang kuno ini memang besar. Pegunungan yang luas bergelombang dan bergelombang, dengan hamparan hutan yang luas, semuanya rimbun dan hijau. Setiap pohon tua menjulang tinggi ke langit, menghalangi sinar matahari sehingga tidak ada sinar matahari yang dapat menembusnya. Setelah berjalan beberapa langkah, ada hutan dan gunung, dan udara dipenuhi atmosfer yang luas di mana-mana. Di sisi lain, di depan susunan teleportasi. Terakhir kali, aku mengirimmu ke Tanah Suci untuk bertarung dengan para jenius wilayah timur, tetapi kau akhirnya dikalahkan dan gagal meraih sedikit pun keberuntungan untuk menjadi orang suci. Kau benar-benar memalukan bagi keempat keluarga besar kita. Terdengar suara dingin. Itu adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi acuh tak acuh dan pandangan membunuh terpancar di matanya. 70 atau 80 orang berdiri di depan pria parubaya itu. Mereka semua jenius super dari 4 keluarga besar. Di wilayah utara, semua sumber daya budidaya dimonopoli oleh 4 keluarga besar, dan hanya 4 keluarga besar yang dapat menikmati semua pelatihan berstandar tinggi ini. Leng Qi, Su Yu, Ren Lun. Mereka bertiga berdiri di depan, menerima omelan dari pria paruh baya itu. Wajah mereka muram dan tangan mereka terkepal. Meski kejadian itu terjadi lebih dari setengah tahun lalu, mereka masih merasa sangat malu setiap kali memikirkannya. Wilayah utara jauh lebih kuat daripada wilayah timur. Selama sesi pelatihan itu, dia dan teman-temannya kembali dengan tangan kosong. Sungguh memalukan. Poin pentingnya adalah sebelum mereka bertiga memasuki medan perang kuno, mereka secara khusus dipanggil dan ditegur. Hal ini membuat kemarahan di hati mereka semakin kuat. Kali ini, kami pasti akan membalas dendam. Suara Leng Qi serak, dan badannya gemetar karena marah. Kami tidak akan pernah mempermalukan keluarga lagi. Su Yu dan Ren Lun juga meraung. Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Pria parubaya itu mensibir. Kali ini, aku ingin kau membunuh semua jenius di wilayah timur, terutama mereka yang telah menyerap keberuntungan menjadi orang suci. Karena kau tidak dapat bersaing untuk mendapatkan keberuntungan menjadi orang suci, maka bunuhlah semua jenius dengan keberuntungan menjadi orang suci. Aku tidak ingin sekelompok master tingkat suci muncul di wilayah timur dalam belasan tahun. Jika itu terjadi, itu akan menjadi krisis terbesar bagi kita di wilayah utara. Lelaki parubaya itu melambaikan tangannya dengan tatapan mata yang tajam.
Ya, bukan hanya mereka bertiga saja, tetapi 70 atau 80 praktisi di belakang mereka juga berteriak keras. Semua orang memiliki tujuan yang sama, untuk membunuh semua jenius dari wilayah timur. Wilayah utara menduduki peringkat kedua di antara keempat wilayah dan selalu mencari kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Pada saat kritis ini, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain merusak segalanya? Wilayah timur awalnya berada di bagian bawah. Karena kamu ada di bawah, berbaring saja dan jangan berpikir untuk bangun. Begitu kau bangkit, sumber daya budidaya milik perbatasan utaraku pasti akan terpengaruh. Baiklah, ayo berangkat. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan puluhan orang segera melangkah ke dalam susunan teleportasi. Penuh dengan niat membunuh, semangat juang yang kuat tampak di mata mereka. Tampaknya dia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Situasi di wilayah selatan dan barat hampir sama. Akan ada upacara singkat sebelum Tian Jiao pergi berperang. Sekalipun perselisihan mereka sengit pada hari biasa, itu adalah masalah internal. Sekarang keempat wilayah sedang bertempur, tidak ada yang mau ketinggalan. Zhongzhou, daerah terkuat di benua Jiutian dan juga daerah yang paling dekat dengan sumber energi spiritual. Kalau di masa lampau, berada sedekat itu dengan sumber tenaga spiritual itu ibarat dibantu oleh dewa dalam berkultivasi, dan secara langsung akan memperlebar jurang dengan keempat alam lainnya. Bahkan jika semua orang memulai dari garis awal yang sama, akan lebih mudah bagi jenius Zhongzhou untuk dipromosikan. Namun, setelah perubahan besar di langit dan bumi, Zhongzhou, yang paling dekat dengan sumber energi spiritual, tidak seberuntung itu. Monster muncul satu demi satu, dan segala sesuatunya aneh sepanjang waktu. Untungnya, mereka memiliki fondasi yang kuat dan berhasil melewatinya. Kali ini, banyak jenius dari Zhongzhou juga bergabung dalam pelatihan ini. Saya tahu kalian semua adalah para jenius dari seluruh dunia. Di antara kalian ada prajurit yang menjaga perbatasan, pembunuh iblis dari Biro Pembunuh Iblis Kota Kekaisaran, dan murid-murid dari berbagai tempat suci. Tetapi karena kalian telah berkumpul di sini, kalian hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk membawa kejayaan bagi Zhongzhou. Di sebuah baskom yang sunyi, seorang lelaki tua berjubah hitam tampak acuh tak acuh dan sombong. Di depannya berdiri 20 atau 30 praktisi yang mengenakan gaya berbeda. Kami di Zhongzhou tidak akan dengan mudah berpartisipasi dalam persaingan memperebutkan medan perang kuno. Menurut pendapat kami, hanya para kultivator di alam keempat yang akan berjuang untuk sumber daya yang menyedihkan itu. Kami selalu lebih unggul dari mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga hanya untuk mencapai garis start yang sama dengan kami. Semua ini sudah berlalu. Orang tua berjubah hitam itu memiliki pandangan acuh tak acuh di matanya. Justru karena kami jarang bertindak, kali ini, kami ingin menunjukkan gaya Zhongzhou kami. Saya tidak peduli dengan siapa Anda bersaing, Anda tidak boleh kalah. Siapapun yang kalah akan mati di medan perang kuno dan tidak akan kembali. Orang tua itu tiba-tiba menekankan beberapa kata terakhir. Bunyinya seperti gemuruh guntur, menyebabkan semua hadirin merasa terguncang. Tim ini hanya terdiri dari 20 atau 30 orang. Tetapi aura semua orang sangatlah menakutkan. Ada 4 atau 5 orang, mengenakan jubah hitam, dengan wajah dingin dan dingin. Ada beberapa pola perak yang disulam pada jubah hitam, yang memancarkan misteri dan kedalaman. Mereka semua punya nama yang menggema, Demon Exorcist. Dari dinasti Yan Agung, divisi penindasan iblis. Seorang gadis langsing berdiri di tengahnya. Dia mengenakan jubah hitam pengusir setan. Pinggangnya ramping dan bisa dipegang di tangannya. Dia memegang labu anggur di tangan putihnya yang halus. Dia membukanya sesekali dan menyeruputnya beberapa kali ke dalam mulut kecilnya. Para pemburu iblis di sekitarnya tidak lagi terkejut dengan perilakunya. Jangan minum lagi saat kau sudah masuk. Seorang pemuda di sampingnya berkata dengan suara serak, Anda akan menunda pekerjaan kami. Gadis itu bahkan tidak memandangnya, ekspresinya dingin dan malas. Selain mereka, ada 4 atau 5 orang di kejauhan, mengenakan baju besi yang memancarkan aura berdarah besi. Seperangkat baju zirah lengkap dari kepala hingga kaki membuat tokoh mereka tampak lebih bijak dan kuat. Di belakang mereka, mereka mengenakan jubah merah yang sama. Kelompok orang ini berasal dari perbatasan dinasti Yan besar, pos pemeriksaan terbesar, Sanhaiguan. Sanhaiguan dijaga oleh Raja Zhenbei. Di bawah komando Raja Zhenbei,
ada pasukan berdarah besi dan penuh semangat membunuh. Pasukan berdarah besi ini, bernama Tentara Jubah Merah, bertempur melawan ras alien sepanjang hari. Setiap anggota mereka telah mengalami darah dan api, dan tidak seorang pun tahu berapa banyak ras alien yang telah mereka bantai. Sanhaiguan adalah jalur pegunungan terbesar di utara dinasti Yan besar, yang berbatasan dengan kelompok etnis asing. Pertempuran kecil setiap 3 hari, pertempuran besar setiap 10 hari. Bola-balik, entah sudah berapa kali mereka bertengkar. Seorang sarjana pernah berkata bahwa selama Raja Zenbei masih ada, suku asing tidak akan berani menyeberangi Sanhaiguan. Ini menunjukkan betapa kuatnya pamor Raja Zenbei di ketentaraan. Kali ini, Tentara Jubah Merah juga mengirimkan 4 orang untuk ikut serta dalam perebutan kumpulan darah binatang suci. Seorang pemuda tampan dengan penampilan angkuh dan sombong serta berbadan tinggi. Badannya bagaikan pedang tajam, menunjuk lurus ke langit. Dan matanya sesekali bertemu dengan gadis muda di divisi penindasan iblis. Setengah tahun, akhirnya aku bertemu lagi dengan adik perempuanku. Akademi Tianxuan mengirimkan 3 siswa. Ada pula pengikut dari sekte-sekte lain, besar dan kecil, yang datang. Chu Hao berdiri di ujung terluar, menatap Huo Changyu berjubah merah dan Su Yuwei berseragam divisi penindasan iblis di depannya, merasa ingin menangis tetapi tanpa air mata. Sialan, kok kalian semua bisa melakukannya dengan baik. Tapi bagaimana dengan saya? Chu Hao memejamkan matanya, sudut mulutnya sedikit berkedut. Pada awalnya, Lin Tianming membawa mereka bertiga ke Zhongzhou dan memilih jalan masa depan untuk mereka masing-masing. Su Yuwei memiliki bakat yang sangat mengerikan dalam pola spiritual, jadi dia segera bergabung dengan divisi penindasan iblis. Hati pedang Huo Changyu jernih dan kekuatan pedangnya tak terkalahkan, jadi dia bergabung dengan Tentara Jubah Merah. Tapi akulah yang paling menderita. Sang guru bersikeras agar aku bergabung dengan suatu sekte yang bobrok, Sekte Kaoshan. Sekte ini, meski reputasinya sebagai sekte super, sebenarnya sudah mengalami kemunduran. Bahkan energi spiritual di puncak gunung pun hampir habis, meninggalkan segalanya dalam reparehan. Dan dia adalah murid yang paling berbakat di antara mereka. Chu Hao, kaulah satu-satunya harapan Sekte Kaoshan sekarang. Kau harus mendapatkan darah binatang suci. Master Sekte sedang menunggu darahmu, tolong. Chu Hao menarik napas dalam-dalam dan memikirkan lelaki tua itu yang mengerang sebelum pergi. Sial, tekanannya sangat besar. Adapun jabatan ini diperoleh oleh ketua sekte dengan menggadaikan sebagian besar buku rahasia di perpustakaan. Memikirkan kehidupan yang dijalaninya dalam 6 bulan terakhir, Chu Hao merasa ingin menangis. Mengapa, Guru? Mengapa Anda ingin saya bergabung dengan sekte kumuh seperti itu? Jumlah besar. Di Zhongzhou, ada banyak sekali barang super besar. Jika Anda melemparkan batu bata ke tengah kerumunan, mungkin batu bata tersebut akan mengenai beberapa pengikut sekte super. Apa pentingnya? Chu Hao berdiri berjinjit dan melihat ke depan. Adik laki-laki kedua dan adik perempuan yang lebih muda berdiri di depan, dengan sikap yang luar biasa. Jelaslah bahwa mereka sedang dilatih sebagai bakat-bakat baru oleh Tentara Jubah Merah dan Divisi Penindasan Iblis. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Belum lagi latihannya, pemimpin Sekte Kaoshan harus mencari sendiri darah binatang suci untuk memperpanjang umurnya. Apakah saya datang ke Zhongzhou untuk menderita? Waktunya hampir habis. Ayo pergi. Orang tua berjubah hitam itu berteriak, dan semua orang terkejut dan berjalan menuju susunan teleportasi. Orang-orang ini semuanya adalah bakat-bakat baru yang dipilih dari berbagai kekuatan di Zhongzhou, bukan orang-orang jenius yang terkenal. Dari sudut pandang lain, jika seorang pendatang baru saja bisa memiliki aura yang mengerikan, seberapa kuatkah seorang jenius sejati? Ini Zhongzhou. Zhongzhou, tempat para jenius berkumpul. Dengung-ngung. Diiringi kilatan cahaya, semua orang memasuki medan perang kuno. Setelah masuk, mata indah Su Yuwei menyapu dan akhirnya mendarat pada Chu Hao. Dia melangkah maju dan berbisik menggoda, "Kakak senior, mengapa keadaanmu begitu buruk?" Chu Hao merasa jantungnya seperti ditusuk pedang. Semua ini karena keberpihakan Tuan sehingga dia mengirim salah satu dari kalian ke divisi penindasan iblis dan yang lainnya ke pasukan Jubah Merah. Sedangkan aku, dia menemukan sekte super besar yang akan pareh. Akibatnya, aku tidak menikmati sumber daya apapun dalam 6 bulan terakhir, dan aku
Harus berlarian kemana-mana untuk mendapatkan batu giok spiritual setiap hari. Chu Hao menjadi marah ketika dia menyebutkan hal-hal ini. Wajah Huo Changyu sedikit berkedut. Kakak senior, guru berkata bahwa ini adalah pengalaman untukmu. Pengalaman yang tidak masuk akal, bagaimana kalau kita beralih? Chu Hao melotot ke arah Huo Changyu dan mengeluh. Adik kedua, omong kosong sekali. Semua orang tahu bahwa tentara jubah merahmu adalah tentara dengan sumber daya kultivasi terkaya di seluruh dinasti Yan Agung. Dan kamu, adik perempuan, sekarang adalah pengusir setan kota kekaisaran, yang berada di atas sana. Di antara kalian bertiga, akulah yang paling buruk. Berbicara tentang hal itu, dia menjadi sedih lagi. Huo Changyu menghela napas, mengeluarkan beberapa batu giok spiritual dari cincinnya, dan menyerahkannya. Giok spiritual berpola 6 ini tidak terlalu tercemar, jadi kamu dapat menyerapnya dengan percaya diri. Sejak terjadinya perubahan besar di langit dan bumi, standar penilaian batu giok spiritual tidak hanya didasarkan pada konsentrasi energi spiritual yang dikandungnya, tetapi juga pada tingkat polusinya. Dia masih adik laki-lakiku yang kedua yang peduli padaku. Chu Hao terbatu kering dan mengambil giok roh berpola 6. Adik perempuan, kakak laki-laki senior ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Kamu adalah pengusir setan dari Biro Pelindung Iblis Kota Kekaisaran. Kamu memiliki status tinggi dan kekuatan besar, tetapi kamu tidak tahu, untuk membantu kakak laki-lakimu yang tertua. Su Yuwei memutar matanya. Aku hanya seorang murid pengusir setan yang gajinya kecil. Yuwei, kamu sedang bicara dengan siapa? Di kejauhan, para pengusir setan memperhatikan situasi di sini, dan seorang pemuda mengerutkan kening. Su Yuwei yang selalu kasar kepada orang lain, ternyata begitu dekat dengan dua pria. Siapa dia? Kenapa dia begitu sombong? Chu Hao melirik pemuda itu, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Kudengar kalian para pembunuh iblis bagaikan orang-orang bersenjatakan pedang di kota kekaisaran. Setiap malam, kota kekaisaran menjadi markas kalian. Kekuatan hidup dan mati bergantung pada satu pikiran. Itu tidak berlebihan. Su Yuwei menyingkirkan labu anggur dan mengembuskan napas bagaikan anggrek. Divisi penindasan iblis tidak sebaik yang kau kira. Bersambung.